Kemarin beberapa hari lalu sih ya, pada waktu saya upload tentang NFT, banyak yang bilang bahwa Mas jangan masuk situ Mas, itu kripto tuh haram. Waduh, oke. Terus habis itu saya share lagi, kripto atau dolar gitu. Dolar aja Mas, kecil-kecil yang penting berkah. Oke lah. Jadi hari ini saya akan coba bicara sedikit tentang hal itu, tentang sepengetahuan saya ya di industri itu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran baik buat saya, buat teman-teman semua. So stay tune, kita ketemu beberapa saat lagi. Selamat sore dari kota Jogja, teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Selamat datang di 10 Coffee. Ini adalah rumah kedua saya. Jadi hari ini cukup sibuk di rumah. Jadi anak-anak tadi udah mulai sekolah. Repotnya setengah mati. Jadi akhirnya saya memilih kerja di Cendela di 10 Coffee. Kemudian Nina sama anak-anak di rumah. Nanti kita ketemu makan malam. Oke, jadi kemarin ada satu insight menarik yang tentang haram halalnya NFT dan cryptocurrency itu. Saya secara pribadi bisa bilang, jadi otak saya ini masih terlalu kecil untuk sampai membahas haram dan halalnya. Kemudian saya pribadi juga tidak menekuni secara langsung tentang mungkin tafsir dan lain sebagainya, sehingga haram dan halalnya itu saya juga nggak ngerti gitu. Cuma begini ya, saya ini sekali lagi pendapat saya, makanya kan teman-teman boleh memilih gitu ya. Saya 12 tahun menghidupi anak dan istri saya dari pekerjaan motret, jadi mencetin kamera shutter. Dari mulai kawinan, tenda biru, kemudian portrait, wedding, kemudian saya ajak Nina untuk motret ke Maldives, Hong Kong, Singapura, Macau, dan lain sebagainya. Memang jujur ada semacam kontradiksi bahwa ada satu sahabat saya juga yang punya pemahaman bahwa jangan motret sesuatu yang benda hidup, karena itu juga nggak diperbolehkan. Kalau motret tuh still life aja gitu. Ya jujur buat saya sih kayak pilihan masing-masing ya. Bagi saya, seperti tadi saya bilang, otak saya masih terlalu bodoh untuk memikirkan halal dan haramnya. Kemudian cukup beresiko buat saya untuk kemudian ya, dari yang tadinya wedding and portrait photographer, terus kemudian saya nggak boleh memotret itu, karena passion saya sebenarnya motret di situ. Kenapa saya jadi wedding photographer itu karena motret alamnya nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa. Motret benda mati juga saya juga nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa, nggak bisa ngomong-ngomong. Nah makanya saya kenapa motretnya wedding and portrait itu. Nah terkait NFT kripto itu sebenarnya karena saya masih orang bodoh ya, saya hanya berusaha untuk belajar bahwa ini ada industri baru, saya mau coba, dimana kaitannya adalah tentang dunia fotografi. Makanya kalau misalnya dulu di wedding, 2 tahun ini kan ujian bagi saya, wedding and portrait chaos total. Saya cuma ngerjain 2 pemotretan wedding sama portrait dalam waktu 2 tahun gitu. Akhirnya saya masuk ke Shutterstock. Shutterstock boleh jualan foto manusia, boleh jualan foto still life, macam-macam, sehingga ya saya dapat peluang, saya dapat income baru dari situ. Malah jadi kayak divisi tambahan di studio fotografi saya. Nah dari situ ada namanya NFT, kripto. Saya di OpenSea, saya buka wallet di MetaMask, terus kemudian saya juga nabung kripto segala macam. Ya itu lagi, sekali lagi saya juga mohon maaf kepada teman-teman semua, saya masih terlalu bodoh untuk menilai halal dan haramnya, karena dulu kecil kan saya di Muhammadiyah ya. Saya cuma diweling sama ustadz saya itu bilang ini. Kalau dalam bahasa Jawa ya, le ojo mendem karo ojo mangan babi ini. Terus tetep sholat gitu. Jadi ini ya bahasa Indonesia adalah Bim, jangan makan babi, jangan minum alkohol, tetaplah sholat dimanapun kamu berada. Pada waktu itu saya mau ikut pertukaran pelajar ke Jepang waktu itu, Boy Scout, jadi pramuka. Itu pesan ustadz saya cuma satu, jangan lupa sholat ya. Dia nggak pesan yang macam-macam gitu. Nah 30 tahun lalu 25 tahun yang lalu saya tuh hanya dipeseni hal-hal sederhana itu. Makanya ketika sekarang ada kripto, ada NFT, kemudian halal dan haram, menurut saya minta maaf, saya masih terlalu bodoh untuk memfilter hal itu gitu. Jadi kalau ya teman-teman nggak setuju boleh, saya juga tetap berkarya karena saya punya keterbatasan sebagai manusia. Kalau saya suruh kemudian dagang tur misalnya, kemudian saya disuruh jualan ayam, jualan burung gitu, nggak ngerti. Saya jualan properti aja, tanah dijual ya saya bangkrut, dalam waktu 2 bulan nggak ada yang nggak laku. Jadi 2 bulan saya nggak bisa ngasih makan anak istri saya. Nah saya bisa ngasih makan Nina dan anak-anak itu hanya dengan memotret.
Nah, coffee shop Sapulu Coffee Cendela ini adalah project coba-coba yang kemudian ternyata 8 tahun jadi besar. Makanya saya pribadi, saya tetap akan terjun ke NFT. Saya masuk ke Shutterstock, saya tetap akan motret wedding and portrait. Ya, karena itu jalan hidup saya. Jadi kalau teman-teman jalan hidupnya berbeda, silahkan, nggak masalah. Kalau kita bicara fotografi ya, saya tuh ya, jujur sebenarnya gini, kayak tadi saya bilang bahwa saya menemukan bisnis hospitality secara nggak sengaja, secara kecelakaan sebenarnya. Karena saya punya kamar nganggur, kos-kosan saya tutup karena satu hal, kemudian saya mencoba hospitality. Jujur sebenarnya gini, saya bisa tidak memotret dalam waktu yang lama, dan saya masih bisa dapat penghasilan. Karena ternyata bisnis saya ini, itu sudah menghidupi saya. Tapi dari manakah saya berawal dari sini? Berawalnya dari fotografi, karena itulah saya dalam tanda kutip tidak akan pernah melacurkan fotografi untuk kehidupan saya. Karena saya memulainya dari nol. Saya mengawali semuanya dari fotografi, dari mencetin harga 100 ribuan, kemudian saya masih cuci cetak zaman dulu, masih pakai film 35 mili. Sisa 60 ribu saya pakai untuk belanjain mama saya bayem, belanjain telur. Sisa 20 ribu, 25 ribu pada waktu itu saya bisa makan berdua sama Nina di salah satu kedai Batagor di Jogja. Jadi semua berawal dari nol. Tapi kenapa saya sekarang sebenarnya dari villa-villa saya, dari Sapulu itu sebenarnya saya juga sudah bisa hidup. Tapi saya masih mau motret untuk Shutterstock yang harganya cuma 10 sen, kadang cuma $1 itu, karena jawabannya satu, saya cinta fotografi. Jadi sekaya apapun nanti saya, sebesar apapun bisnis saya nanti di foto maupun kalau di fotografi jelas ya. Kalau misalnya di tempat lain misalnya tiba-tiba ada yang sangat besar, bahkan lebih industri saya di fotografi, saya tetap akan memotret karena saya jatuh cinta sekali sama dunia fotografi. Makanya sekarang ada NFT, ada OpenSea, ya pengen coba apa ya, karena saya masih orang bodoh ya, jadi masih kepengen belajar terus. Jadinya saya juga belajar dari teman-teman semua. Konten-konten YouTube ini tuh ada karena pertanyaan teman-teman semua. Jadi kalau saya kan motret ya fokus, saya bener-bener profesional kerja di sini, artinya saya motret Shutterstock ya karena udah 4 tahun ya, nothing tulus. Tapi tiba-tiba teman-teman tanya, Mas sebabnya alasan penolakan fokus apa ya? Terus kok tanya-tanya terus itu, berarti teman-teman mungkin ada yang tidak tahu. Fokus itu ternyata secara fotografis kenapa gitu. Akhirnya saya bikin konten tentang noise artifact, saya bikin konten tentang fokus, saya bikin konten tentang apa lagi? Blur misalnya, saya bikin konten itu karena jujur saya justru terima kasih sama teman-teman. Teman-teman tuh membantu saya untuk terus berkarya di dunia YouTube ini, sharing tentang apa yang saya punya. Bukan berarti saya yang paling bagus, cuman saya mungkin lebih dulu karena udah 12 tahun motret. Sehingga teman-teman yang baru berkecimpung atau mungkin 10 tahun tadinya kerja kantoran terus nemu channel YouTube saya, pengen belajar sama-sama berburu dolar, yuk saya sharing. Karena saya sharing sama sekali kayak begini nih ya. Ini nggak pengaruh sama duit saya kok. Saya juga payout, teman-teman payout juga. Teman-teman bahkan kadang-kadang royaltinya lebih besar dari royalti saya, ya wis nggak apa-apa gitu. Karena menurut saya duit itu bukan urusan saya, bukan urusan teman-teman. Duit itu urusannya sama yang di atas, sama Gusti Allah kalau dalam agama saya ya. Makanya ya jujur saya sharing itu saya nggak merasa terus teman-teman akan bisa mendahului saya atau lebih hebat dari saya, juga nggak apa-apa. Kalau lebih hebat loh, justru saya seneng kan saya jadinya kayak ngerasa wah Bima ini kayak jadi guru. Padahal ya nggak juga. Nah makanya saya sharing-sharing di sini itu biar bertukar, karena semakin sering saya sharing, ternyata saya dapat pertanyaannya dapat apa? Dapat konten YouTube kan. Konten YouTube kan saya di sini dapat AdSense, dapat mungkin ada yang beli buku saya, itu adalah bonus menurut saya. Cuman saya lakukan ini untuk apa? Untuk duit kan? Untuk duit, bener, saya jujur untuk duit, nggak munafik gitu. Tapi dari mana konten-konten itu berasal? Dari ketika saya sharing teman-teman bertanya. Nah makanya saya matur nuwun teman-teman masih setia di channel YouTube saya, subscribernya juga nambah terus, terima kasih. Ya itu ya, jadi pendapat saya tentang NFT, tentang cryptocurrency dan lain sebagainya itu, ya ini cuman alat bagi saya pribadi sih, ini cuma sebagai alat tukar. Karena dulu saya dibayar rupiah, kemudian saya kepengen dibayar dengan US dollars, saya pakai PayPal, udah jalan lah ya. Google AdSense US dollar juga. Saya di Cendela ini mungkin berapa ya, 10 mata uang asing juga udah lebih saya dibayar dengan itu, jadi nggak ada masalah. Nah sekarang ini ada alat pembayaran baru namanya kripto, makanya karena kebodohan saya inilah saya masih kepengen belajar lagi. Jadi begitu teman-teman.
Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Teman-teman yang butuh panduan tentang dunia Shutterstock, ada 2 ebook di bawah yang bisa di-download, jualan foto dengan Shutterstock, dan Shutterstock itu basic dan intermediate. Kalau basic ya cuma tentang mindset. Memang kalau intermediate lebih details. Saya lagi terima kasih sudah berkenan datang mengapresiasi apa yang saya kerjakan di sini. Stay tune, subscribe. Saya doain teman-teman juga duitnya banyak, royalti Shutterstocknya juga banyak, dan bisa payout rutin setiap bulan. Nah, karena kalau sudah rutin payout setiap bulan ini, hidup jadi lebih indah karena kita bisa berbagi untuk banyak orang. Jadi ya itu tadi, zakat sama sedekahnya juga jangan lupa, itu bukan milik kita gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai ketemu di video besok pagi jam 5 pagi.